Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Nur Hafidah dari kelas 1B Prodi D3 Gizi dengan NIM P17331123065. Di sini saya akan menjelaskan apa itu divertikulosis, divertikulitis, dan hemoroid. Yang pertama itu ada divertikulosis. Divertikulosis merupakan gangguan pencernaan yang terjadi karena adanya tonjolan-tonjolan divertikulum pada usus sehingga menyebabkan pendarahan pada usus besar. Lalu ada pula divertikulitis. Nah, divertikulitis itu dapat terjadi karena divertikulosis yang sudah parah dan tidak segera diatasi sehingga menyebabkan divertikulum pecah dan infeksi. Penderita divertikulitis dengan komplikasi menimbulkan masalah seperti obstruksi kolon, pembentukan abses, perforasi, dan fistulisasi. Diverticular disease ini biasanya disebabkan karena kurangnya asupan serat pada tubuh dan karena faktor makanan. Divertikulosis menunjukkan adanya divertikulum di dalam kolon yang merupakan suatu keadaan peradangan yang timbul setelah obstruksi leher divertikulum oleh tinja dan juga barium. Proses ini menyebabkan penyempitan kolon dan bisa berlanjut ke obstruksi lengkap yang meniru manifesti klinis karsinoma. Kebanyakan penderita divertikulosis tidak menunjukkan gejala apapun dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka terkena penyakit divertikulosis. Namun, jika sudah meradang, hal ini dapat menyebabkan mual dan muntah, demam, nyeri perut bagian bawah kiri, nafsu makan menurun, BAB berdarah, dan perut kembung. Adapun penata laksanaan gizi mengenai penyakit divertikulosis dan divertikulitis, yaitu dengan melakukan diet serat sedang hingga serat tinggi. Hal ini dapat membantu tinja menjadi lebih besar, lebih lunak, dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Hal ini bermanfaat karena bila tinja berbentuk pelet kecil dapat menyebabkan tersangkut di dalam divertikulum dan peradangan pada divertikulum. Lalu yang kedua ada hemoroid. Nah, hemoroid itu kondisi ketika pembuluh vena di dalam anus mengalami pembengkakan. Menurut National Institute Diabetes, sekitar 50% orang dewasa pada umur 50 tahun mengalami gejala hemoroid. Penyebab hemoroid belum diketahui pastinya dikarenakan oleh apa, tetapi biasanya dikarenakan karena mengajan terus-menerus yang menyebabkan pembuluh darah hemoroidalis berdilatasi secara progresif dan jaringan submukosa kehilangan pelekatan normalnya dengan sfinkter internal di bawahnya, lalu berakhir prolaps hemoroid dan berdarah. Pendarahan pada hemoroid dapat timbul akibat trauma oleh feses dengan konsistensi keras. Pendarahan berwarna merah segar karena sesuai anatominya, bantalan anal kanal kaya akan sinusoid arteriovenosus. Plexus hemoroidalis kaya akan kolateral luas arteri hemoroidalis. Adapun gejala internal dari penyakit hemoroid yaitu keluar tetesan darah berwarna merah terang dari anus setelah buang air besar, lalu nyeri di area anus setelah buang air besar, juga keluar benjolan lunak dari anus saat buang air besar, tetapi bisa masuk kembali dengan sendirinya atau didorong menggunakan jari. Sedangkan gejala hemoroid eksternal yaitu benjolan keras yang menggantung di lubang anus, nyeri di anus terutama ketika buang air besar atau duduk, bengkak dan kemerahan di area anus, pendarahan dari anus dengan darah berwarna merah terang tepat setelah buang air besar, area anus terasa gatal, anus terasa basah atau berlendir. Penata laksanaan gizi mengenai penyakit hemoroid dapat dilakukan dengan melakukan terapi non-farmakologi, dapat berupa perubahan diet, perubahan pola hidup, serta bowel habit. Diet harus tinggi serat dan cairan oral agar konsistensi tinja tidak keras. Jumlah konsumsi serat yang direkomendasikan yaitu 25-40 gram serat per hari. Konsumsi air disarankan minimal 1.800 ml per hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.